Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Danira Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review materi pada pertemuan ke-10 dengan tema pembahasan manajemen kas yang ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Brian Givan. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel agar semakin berkembang. Langsung saja yuk kita mulai masuk ke pembahasan. Apa sih sebelumnya kas itu? Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar. Hal ini karena kas dapat dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Aliran kas dalam perusahaan terdapat beberapa macam, yaitu aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Dalam aliran kas terdapat juga aliran kas yang continue dan aliran kas yang tidak continue atau intermittent. Untuk aliran kas yang continue, contohnya seperti penjualan produk secara tunai atau penerimaan piutang. Sedangkan aliran kas yang intermittent, contohnya seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan atau penjualan saham penerimaan kredit dari bank atau juga penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Manajemen kas sendiri didefinisikan sebagai pengoptimalisasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Apa sih tujuan dari manajemen kas sendiri? Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, likuiditas. Berarti manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, ada earning. Berarti tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya, ada safety level of cash balance. Apa sih itu? Safety level of cash balance adalah saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak ini adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Rumus untuk menghitung safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contohnya seperti ini. Yang pertama, perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah Rp600.000. Jadi, safety level of cash balance sama dengan 7 dikali Rp600.000, maka didapatkan hasil Rp4.200.000. Contoh yang kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut Rp750.000, Rp800.000, dan Rp850.000. Rata-rata pengeluaran kas Rp800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety of cash balance pada periode puncak perusahaan Maju Jaya adalah 5 dikali Rp800.000 sama dengan Rp4 juta. Selanjutnya ada model Baumol. Apa itu? Model Baumol adalah total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi.
Kemudian di sini ada rumus untuk mencari biaya total, yaitu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Kemudian TC sama dengan dalam kurung C per 2 dikali I ditambah T per CB per C dikali B. Untuk mencari C sama dengan 2 kali B kali T. Kemudian dibagi I pangkat setengah. Ada keterangannya sebagai berikut di mana C merupakan saldo kas optimal yang akan kita cari. I merupakan tingkat bunga atau investasi. T merupakan total kebutuhan kas dalam satu periode. B merupakan biaya order kas. Contohnya seperti ini. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta rupiah. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta per 0,015 pangkat setengah. Pangkat setengah itu maksudnya di sini adalah akar. Maka didapatkan hasil untuk C sama dengan 5.163.978 rupiah. Saldo kas optimal adalah Rp 5.163.978 rupiah. Dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta per 5,163 juta, sama dengan 3,9 kali atau dibulatkan sekitar 4 kali ya. TC sama dengan 5.163.978 rupiah dikali 0,015 ditambah 20 juta per 5.163.978 rupiah dikali 10.000. TC sama dengan 38.730 ditambah 38.730, maka didapatkan hasil 77.460. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.